Bang Suma, apakah Edis TV itu dapat dikatakan benar menurut Bang Suma ya? Ya, jadi kalau saya disuruh belajar anak TK usia 3 tahun tentang Al-Quran dibandingkan kepada Edis, saya lebih memilih belajar kepada anak TK usia 3 tahun daripada ke Edis. Kenapa? Edis itu bukan paham Al-Quran. Edis itu cuman menguasai ilmu framing, logikal falasi yang dia punya. Tapi untuk memahami Quran, Edis nggak ada ilmu. Layangan tantangan saya udah sampai ke dia. Apa yang saya katakan? Mari kita diskusi head to head. Temanya 2 Kristus versus 2 Rab. Sampai hari ini belum ada jawaban. Tapi Bang Suma, Edis TV itu membawa sebuah data yang valid, yang sering saya buka juga ada terjemahan pada Quran. Itu valid loh, itu benar. Terus banyak juga orang Muslim yang sulit menjawab tentang 2 robnya di agama Muslim. Itu yang menjadi kebingungan. Terus saya bilang, ternyata di Muslim juga ada 2 rob. Karena ada beberapa orang Muslim saya lihat mengakui bahwa Muhammad itu disetarakan dengan Allah gitu. Tidak ada umat Islam yang menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Ada loh Bang, rasanya ada beberapa itu Kristen yang ke Islam-Islaman yang nyamar-nyamar jadi Islam, yang sudah disetting oleh Edis di belakang layar. Seperti seorang yang mengaku dari Malaysia bernama Lina itu Kristen. Tapi saya udah cek sih. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Coba sekarang. Di mana dalilnya di dalam kitabnya umat Islam Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Mana dalilnya? Itu cuma logika yang dibuat-buat. Logika falasi yang dibuat oleh Edis. Bagaimana seorang Edis yang tidak mengerti Al-Ijazul Balagha mau menjelaskan tentang isi Quran, yang tidak paham tentang Al-Ijazul Tashri mau menjelaskan tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin anak TK yang membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek? Nggak bisa. Iya sih Bang Suma, memang begitu sih. Tapi si Edis selalu, ini yang kebingungan saya, si Edis membawa data dan itu benar menurut saya. Data apa yang dia bawa? Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Saya seorang Muslim. Gini, Bang Suma. Sabar. Gini. Sabar. Ketika ada data tertulis Ra, Ha, Mim, dibaca Rohim. Bolehkah Anda mendefinisikan kata Rohim dalam Al-Quran ini? Silakan. Apa itu Rohim? Enggak, kalau saya enggak menguasai itu Bang Suma. Jadi menurut tradisi Quran, Rohim itu kasih. Menurut tradisi Edis, Rohim itu perut. Nyambung nggak? Kenapa Edis mengatakan Rohim itu perut? Karena dia tahu dalam rahim wanita itu, di dalam diri wanita itu ada disebut Rahim. Rahim itu perut, kandungan. Dia memaknai Al-Quran dengan definisi rasa bahasa Indonesia. Nyambung nggak dengan kaidah Islam? Nggak nyambung. Ada data, ada. Dia bawa kata rahim. Rahim itu data. Begitu dia jelaskan, ternyata rahim menurut dia itu adalah kandungan, isi perut wanita. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak ngerti Al-Ijazul Balagh, Al-Ijazul Tashri, Al-Ijazul Ilmi. Dia nggak paham. Ada data dia bawa, tapi data itu digunakan untuk logikal falasi. Dia hanya menggunakan data itu menipu sesamanya orang bahlul. Orang paham Quran mana bisa? Orang dia baca Quran aja nggak bisa. Disuruh baca ejaan Al-Quran nggak bisa. Sedangkan kaidah memahami Al-Quran itu ada yang disebut Al-Ijazul Adadi, Al-Ijazul Ilmi, Al-Ijazul Tashri, Al-Ijazul Balaghi dan seterusnya. Ada i'ram, ada balagha, ada nahwu, ada sarab, ada tafsir. Ilmunya itu berlandaskan kepada disiplin ilmu Quran. Edis punya ilmu apa? Yang Edis punya hanya ilmu congor. Yang penting terjemahannya begini. Oh begini. Oh ternyata begini. Ya itu ternyata buat dia. Perspektif dia. Sedangkan belajar Quran itu kaidah pertama. Pintunya adalah qiraat. Tidak bisa qiraat menjelaskan Al-Quran. Hei, bagaimana bisa? Yang percaya hanya pasien-pasien rusak.
Begitu saudara. Iya, iya. Edi